Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi berbagai kenikmatan, kesempurnaan iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan membahas Al-Baqarah, rahasia Al-Baqarah, sehingga kita akan sukses, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Surat Al-Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Quran, serta merupakan surat terpanjang. Kenapa dikatakan surat terpanjang? Karena surat ini terdiri dari 286 ayat. Terus ada berapa kata? 6.221 kata. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 25.500 huruf. Ini maka dikatakan terpanjang. Dan tergolong surat Madaniyah. Surat ini diawali dengan huruf muqatta'ah, ALM, ya, yang harus dibaca satu persatu. A-nya adalah alif, L-nya adalah lam, mim-nya adalah mim. Jadi singkatan ALM, alif, lam, mim. Surat ini juga dinamai Fustatul Quran. Ya. Fustatul Quran itu adalah puncak Al-Quran. Kenapa dikatakan sebagai puncak Al-Quran? Karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Ya, di surat yang lain tidak ada, hanya ada dalam surat ini. Sebagai contoh, kewajiban bagi umat muslim untuk puasa di bulan Ramadan, larangan riba, dan ayat terkenal. Misalnya apa? Ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 256. Dan 3 ayat terakhir. Ayat ini memiliki banyak sekali variasi topik, seperti hukum-hukum, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Musa. Tema lainnya juga diangkat, adalah misalnya ajakan bagi kaum musyrikin dan Yahudi di Madinah untuk masuk ke agama Islam, serta mengingatkan mereka dan juga orang munafik tentang nasib orang-orang terdahulu yang telah lalai. Sebagai surat Madaniyah,
Surat ini diyakini diwahyukan di Madinah dalam waktu yang cukup panjang setelah hijrah, kecuali ayat riba yang diyakini diturunkan selama haji wada, haji terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terdapat dalam ayat 281 yang diyakini sebagai ayat terakhir yang diwahyukan pada 10 Zulhijjah 10 Hijriah, saat Nabi menjalani haji terakhir 80 atau 90 hari sebelum wafatnya, ya, sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini dinamakan Al-Baqarah. Apa artinya? Artinya adalah sapi. Sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Ini terdapat dalam ayat 67 sampai 74. Ayat pertama hingga kelima dalam surat Al-Baqarah, ya, Muhammad tahun 2010 halaman 27, ya, dalam bukunya menyebutkan perkataan beberapa ahli tafsir tentang pokok isi surat ini. Misalnya Abu Ja'far bin Az-Zubair berpendapat bahwa surat ini dengan segala rahasianya adalah penjelasan tentang as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus dengan sempurna, tidak tertinggal sedikit pun, dan penjelasan mulianya orang yang mengambil pelajaran darinya, dan buruknya orang yang menjauhkan diri darinya. Begitu juga seorang pakar yang bernama Burhanuddin Al-Biqai mengatakan sumber hukum yang tegas bahwa Alkitab, yaitu Al-Quran, adalah petunjuk agar diikuti semua perkataan di dalamnya. Petunjuk teragung mengenai iman kepada yang gaib dan kumpulan petunjuk tentang iman kepada hari akhir. Isinya seputar iman kepada kebangkitan yang diterangkan melalui kisah sapi betina, yang juga masih seputar iman kepada hal yang gaib. Begitu juga seorang tokoh At-Thohir bin Asyur mengatakan tujuan terbesar surat ini terbagi menjadi dua bagian. Satu, tujuan untuk menetapkan martabat agama ini, yaitu agama Islam, di atas agama terdahulu, dan kemuliaan petunjuk dan norma-norma penyucian jiwa di dalamnya. Kedua, tujuan untuk menjelaskan hukum-hukum agama ini
dan maslahatnya kepada para pengikutnya. Oleh karena itu maka pembagian dalam ayat ini ada 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Ada golongan mukmin, ada golongan kafir, ada golongan munafik. Keesaan dan kekuasaan Allah, perintah menyembah Allah yang Maha Esa. Ayat 21 sampai 22. Tantangan Allah kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Ayat 23 sampai 24. Ganjaran bagi orang-orang yang beriman. 25. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa. Ayat 21 sampai 22. Tantangan Allah kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Ayat 23 sampai 24. Ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Ayat 25. Perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Ayat 26 sampai 27. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Ayat 28 sampai 29. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Ayat 30 sampai 39. Lalu peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Ayat 40 sampai 48. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel. Ayat 49 sampai 60. Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Ayat 61. Pahala orang yang beriman. Ayat 62. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ayat 63 sampai 66. Kisah penyembelihan sapi betina. Ayat 67 sampai 74. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan. Ayat 75 sampai 82. Bani Israel mengingkari janjinya kepada Allah. Ayat 83 sampai 86. Sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ayat 87 sampai 91. Penyembelihan anak sapi yang dilakukan bangsa Yahudi merupakan tanda kecenderungan mereka kepada benda. Ayat 92 sampai 96. Memusuhi malaikat Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Ayat 97 sampai 101. Tuduhan orang Yahudi terhadap Sulaiman. Ayat 102 sampai 103. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ayat 104 sampai 105. Menasahkan suatu ayat adalah urusan Allah. Ayat 106 sampai 113. Tindakan-tindakan menghalangi ibadah. Ayat 114 sampai 118. Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ayat 119 sampai 123. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim 124 sampai 129. Agama Nabi Ibrahim. Ayat 130 sampai 141. Sekitar pemindahan Ka'bah. Ayat 142 sampai 152. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Ayat 153 sampai 157. Manasik haji. Ayat 158. Laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan orang-orang kafir. 159 sampai 162. Allah yang berkuasa dan yang menentukan. Ayat 163 sampai 171. Makanan yang halal dan yang haram. 172 sampai 176. Pokok-pokok kebajikan. Ayat 177.
Kisos dan hikmahnya ayat 178 sampai 179. Wasiat ayat 180 sampai 182. Puasa ayat 183 sampai 188. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah 189 sampai 195. Haji ayat 196 sampai 203. Perbuatan orang-orang munafik ayat 204 sampai 210. Hikmah diutusnya para rasul dan berbagai cobaan bagi para pengikutnya ayat 211 sampai 214. Orang yang diberi nafkah ayat 216. Ya, 215. Ya. Orang yang diberi nafkah ayat 215. Hukum perang dalam Islam ayat 216 sampai 218. Jadi hukum perang dalam Islam ayat 216 sampai 218. Khomer, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim 219 sampai 220. Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian, dan penyusuan ayat 221 sampai 237. Kewajiban mengerjakan sholat biarpun dalam keadaan takut ayat 238 sampai 239. Wasiat untuk istri dan mut'ah ayat 240 sampai 242. Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah ayat 243 sampai 252. Keistimewaan dan perbedaan derajat Rasul-Rasul ayat 253. Anjuran membelanjakan harta ayat 254. Ayat kursi 255. Tidak ada paksaan memasuki agama Islam ayat 256 sampai 257. Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati ayat 258 sampai 260. Menafkahkan harta di jalan Allah ayat 261 sampai 274. Hukum riba ayat 275 sampai 281. Kesaksian dalam muamalah ayat 282 sampai 283. Pujian Allah terhadap para mukmin dan doa mereka ayat 284 sampai 286. Begitu juga ayat-ayat penting lainnya, ya, misalnya menjelaskan tentang 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Al-Baqarah dimulai dengan pernyataan bahwa Al-Quran tidak memiliki keraguan serta menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Takwa berasal dari kata samitik weqiye yang berarti waspada dalam perlindungan. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Merekalah yang beriman kepada sesuatu yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, meyakini kenabian Muhammad serta nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibahas mengenai siapa itu orang-orang kafir dan munafik. Yang pertama, kafir dimaknai sebagai orang yang sama sekali menolak keyakinan kebenaran. Karena hati, penglihatan, pendengaran mereka telah tertutup dan akan diazab dengan keras. Selanjutnya dibahas orang-orang munafik, yaitu mereka berkata telah beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sebenarnya mereka tidak meyakininya. Mereka mencoba
untuk mendustakan Allah dan orang-orang beriman, tetapi mereka mendustakan dirinya sendiri. Orang-orang ini juga suka menyebarkan kerusakan di muka bumi. Mereka mengaku melakukan perbaikan dan menyebut orang-orang beriman sebagai orang yang bodoh. Mereka mengaku beriman, tetapi begitu kembali kepada setan, mereka mengakui kekafiran mereka. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Allah telah menipu mereka dan memperbanyak kesesatan mereka. Mereka akan terlibat dalam perdagangan yang tidak menguntungkan, membeli kesesatan dengan petunjuk. Ibarat orang yang menyalakan api dan merasa aman di sekelilingnya, tetapi Allah memadamkan api itu dan orang itu diselimuti kegelapan. Mereka tuli, bisu, dan buta. Atau seperti orang yang ditimpa badai petir dalam kegelapan. Sehingga mereka menutup telinga karena takut akan kematian. Petir sangat terang sehingga hampir menghilangkan pandangan mereka. Tetapi mereka berjalan ke arahnya. Setiap kali menyambar dan tetap diam saat gelap. Umat manusia diperintahkan Allah yang telah menciptakan mereka agar mereka senantiasa bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan apa yang telah Dia ciptakan. Bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan hujan turun dari langit untuk menumbuhkan buah-buah sebagai rezeki. Umat manusia diperintahkan untuk tidak mengadakan sesembahan selain Allah. Mereka yang meragukan Al-Quran ditantang untuk membuat surat yang mirip dengannya. Mereka tak akan dapat memenuhi tantangan itu dan diminta untuk takut akan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dan secara khusus disiapkan untuk orang-orang kafir. Kisah-kisah dalam surat ini diceritakan untuk memahami konsepsi teologis tentang kebenaran Islam. Dalam ayat 8-20 dari surat Al-Baqarah ini mengacu pada orang munafik saat Nabi Muhammad berada di fase Mekah. Ada dua kelompok, mereka yang beriman dan musyrikin atau kafir. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad harus berurusan dengan lawan dari mereka yang mengaku menerima Islam, tetapi secara tersembunyi akan melawan Muslim. Pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay yang akan dinobatkan menjadi pemimpin di wilayah tersebut sebelum kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Orang-orang munafik mendapat manfaat dari umat Islam tanpa kehilangan pergaulan mereka dengan orang-orang kafir. Mereka dianggap tidak setia kepada kedua belah pihak dan condong ke arah orang-orang yang paling menguntungkan mereka dalam arti duniawiyah. Terdapat dua konsep sifat munafik, yaitu munafik dalam keyakinan dan munafik dalam berakhlak. Munafik dalam keyakinan, mereka mengakui beriman, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman.
munafik dalam berakhlak, mereka berlaku seperti orang-orang munafik, dusta dalam perkataan, ingkar dalam perjanjian, atau berkhianat jika dipercaya. Menurut ulama Kamaluddin Ahmad, sifat munafik adalah sesuatu yang ada di dalam hati, sehingga tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat disebut munafik, hanya sebatas dengan penilaian diri.